Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 8. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini alun-alun besar yang berada di sektor Dao telah berkumpul banyak murid, dan mata mereka memiliki rasa hormat serta iri ketika melihat ke tengah alun-alun. Karena pada saat ini di tengah alun-alun itu berdiri beberapa ratus murid, dan mereka berbaris dengan rapi. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi Yuan yang perkasa menyebar dari dalam tubuh mereka. Hal itu membuat suasana di alun-alun ini benar-benar menegangkan. Dan setiap orang yang ada di tengah alun-alun, setidaknya mereka minimal telah mencapai tahap ke-6 nirwana. Dan mereka adalah murid yang paling menonjol dari 4 aula. Pada saat yang sama, orang-orang ini adalah para murid yang akan mewakili sektor Dao dalam mengikuti kompetisi sektor besar yang akan datang. Dan kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka yang berada di tengah alun-alun adalah murid terbaik yang dimiliki sektor Dao saat ini. Lindong pada saat ini juga menjadi salah satu orang yang berdiri di tengah alun-alun. Di belakang Lindong telah berdiri Jiang Hao, Pang Tong, dan juga murid langsung senior yang lainnya dari aula sunyi. Mata seluruh orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sosok dari Lindong. Karena setelah pertarungan kompetisi aula, reputasi dari Lindong tidak diragukan lagi, telah berdiri di puncak sektor Dao. Dan pada saat ini, tidak hanya murid-murid dari aula sunyi yang akan mematuhi setiap perintah dari Lindong, tapi beberapa murid langsung senior dari 3 aula lainnya, mereka juga akan tunduk di bawah perintah Lindong. Dan tidak lama setelah ini, maka para anggota yang telah berdiri di tengah-tengah alun-alun ini, mereka sebenarnya akan segera dikirim ke daerah iblis yang unik, yang merupakan tempat terjadinya kompetisi sektor besar. Mata dari Lindong sendiri pada saat ini melihat ke sekeliling. Setelah itu, dia melihat ke arah Huan yang pada saat ini berada di barisan depan dari kelompok aula langit. Pada saat yang sama, tatapan mata dari Huan juga melihat ke arah Lindong. Dia pun segera memberikan senyum yang cukup manis, dan sikapnya benar-benar mempesona. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat ini merasa iri dengan Lindong, karena tatapan mata yang dilakukan oleh Huan sebenarnya tidak pernah dilakukan pada orang lain, dan itu hanya dilakukan pada Lindong seorang. Lindong pun pada saat ini juga tersenyum ke arah Huan. Namun ketika Lindong baru saja akan menyapa gadis itu, tiba-tiba saja suara angin yang cukup kencang kini telah muncul di panggung tinggi yang ada di depan mereka. Karena sebenarnya itu adalah Patua Ying Guanxi serta para kepala dan juga wakil kepala dari 4 aula. Dalam sekejap saja, kondisi alun-alun ini menjadi sangat sunyi. Mata mereka segera melihat ke arah Patua Ying Guanxi, dan mereka benar-benar memiliki rasa hormat yang tinggi. Tidak lama kemudian Patua Ying Guanxi melihat ke semua murid yang ada di tempat ini. Setelah itu, dia pun berkata, sebagai murid dari sektor Dao, sepertinya setiap orang harus mengetahui bahaya dan juga kekejaman dari kompetisi sektor besar. Karena kompetisi ini bukanlah sebuah pertandingan persahabatan. Satu-satunya yang bisa kalian bela adalah saudara bela diri kalian yang berasal dari sekte yang sama. Tidak banyak yang ingin aku katakan saat ini, tapi yang aku harapkan hanyalah jumlah orang yang pergi akan sama dengan jumlah orang yang kembali. Karena itu adalah harapan terbaik dariku. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Patua Ying Guanxi melihat ke arah Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan. Dan dia pun pada saat ini mengatakan, selama mengikuti kompetisi sekte besar ini, Ying Xiaoxiao akan menjadi komandan, Lindong dan juga Wang Yan akan menjadi wakil komandan. Aku harap kalian bertiga bisa membawa semua murid sekte Dao kembali dengan selamat. Mendengar kata-kata dari ayahnya, wajah dari Ying Xiaoxiao berubah menjadi cukup serius. Dengan suara yang cukup dalam, dia pun mengatakan, baiklah, aku paham. Dan Lindong serta Wang Yan
Kini mereka hanya saling bertukar pandang sebelum pada akhirnya mengangguk dengan lembut. Karena ini adalah tugas yang tidak mudah untuk melindungi semua murid yang berangkat untuk mengikuti kompetisi sektor besar. Tidak lama kemudian Patua Ying Kuanzi sambil tersenyum, dia pun berkata, kali ini kepala aula dari 4 aula akan menemani perjalanan kalian ke daerah iblis yang unik. Namun saat kalian memasuki daerah itu, maka kalian akan sendirian dan para kepala aula akan kembali. Apakah kalian semua sudah siap? Para murid yang mendengar perkataan dari Patua Ying Kuanzi, tatapan mata mereka menjadi terlihat sangat bersemangat, dan Patua Ying Kuanzi pun hanya bisa tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Setelah itu dirinya kembali berkata, jika semua orang sudah siap, maka kalian harus pergi hari ini. Seluruh sektor Dao akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan selamat dan membawa kemenangan. Tidak lama kemudian kepala aula Patua Kile pun segera melangkah maju. Dia kemudian melambaikan tangannya dan 3 kepala aula yang lain kini segera bergegas ke udara. Dan murid-murid dari sektor Dao yang berada di tengah alun-alun, mereka juga bergegas ke udara setelah melihat hal ini. Di langit-langit mereka pun berjajar dengan sangat teratur, dan para murid-murid ini semua menundukkan kepalanya untuk memberikan hormat pada Patua Ying Kuanzi dan juga semua orang yang ada di alun-alun besar. Para murid yang lain yang ada di alun-alun besar ini, ketika melihat para senior yang akan mengikuti kompetisi sektor besar, mereka pun berteriak, "Senior, bawa kemuliaan bagi sektor Dao kita." Suara itu benar-benar bergema di seluruh tempat ini, dan teriakan dari banyaknya murid sektor Dao benar-benar membuat darah di dalam tubuh seseorang akan mendidih dengan semangat. Lindong yang mendengar hal ini hanya bisa menghembuskan nafas dalam-dalam karena adegan di depan matanya tanpa sadar telah membuat Lindong merasa merinding. Tidak lama kemudian Patua Kile melihat ke sekelilingnya. Setelah itu dia melambaikan tangan sambil berkata, "Ayo kita berangkat." Dan setelah Patua Kile mengatakan kata-kata ini, tubuhnya dalam sekejap saja langsung bergerak, dan ratusan sosok yang ada di belakangnya juga langsung mengikuti Patua Kile. Pada akhirnya sekelompok besar orang dari sektor Dao yang akan mengikuti kompetisi sektor besar, mereka telah benar-benar pergi dengan cepat meninggalkan sektor Dao seperti angin yang menyapu awan. Patua Ying Kuanzi yang melihat hal ini tanpa sadar, dia telah mengepalkan tangannya, yang kemudian Patua Ying Kuanzi pun berkata dalam hati, sektor Dao telah menderita kerugian yang besar selama mengikuti kompetisi sektor besar sebelumnya. Apakah hari ini akan ada perubahan? Lindong pada saat ini terbang di depan para murid-murid dari aula sunyi. Di samping Lindong ada senior Pang Tong yang kemudian dia berkata, kali ini sebanyak total 300 orang dari sektor Dao kita sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi sektor besar, dan mereka bisa dianggap sebagai murid-murid paling menonjol yang telah dipilih dari 4 aula. Formasi ini sepertinya cukup signifikan. Mendengar kata-kata dari senior Pang Tong, Lindong kemudian bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirimkan gerbang Yuan?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Pang Tong pun terdiam sejenak, dan selanjutnya dia mengatakan, seharusnya ada sekitar 500 atau bahkan lebih. Mendengar ucapan dari senior Pang Tong, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena menurut Lindong, line up dari gerbang Yuan benar-benar mengerikan. Selain itu, para peserta yang telah dikirimkan gerbang Yuan juga merupakan elit di antara para murid gerbang Yuan. Dengan hanya melihat jumlah ini, Lindong langsung tahu jika sebenarnya gerbang Yuan sedikit lebih kuat dari sektor Dao. Sesaat kemudian Pang Tong pun kembali mengatakan, kita semua akan bergegas ke kota iblis yang unik saat ini, dan tempat itu adalah tempat semua sektor super yang berbeda akan berkumpul. Kemungkinan kelompok dari sektor super lainnya sekarang juga telah memulai perjalanan, dan tidak lama lagi kita akan bertemu mereka di kota iblis unik. Dan tentu saja 8 sektor super besar bukanlah satu-satunya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, karena di wilayah Suan Timur masih ada beberapa sektor yang cukup kuat, dan mereka
juga pasti akan mengirimkan murid-murid mereka untuk mengikuti kompetisi ini. Hal ini juga bisa dianggap sebagai pertukaran teratas dari anggota generasi muda wilayah Swan Timur. Karena hanya para generasi muda yang terkemuka di wilayah Swan Timur ini yang bisa berpartisipasi. Situasi itu, aku hanya bisa mengatakan sebagai sesuatu yang kacau. Mendengar ucapan dari Pangtong, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini Lindong sudah tahu jika daerah iblis unik memanglah tempat yang berbahaya. Selain itu, ada banyak orang dengan niat yang tidak diketahui juga berpartisipasi dalam kompetisi. Maka Lindong bisa menyimpulkan kekacauan macam apa yang akan segera ditimbulkan di dalam kompetisi sekte besar. Tatapan mata Lindong pada saat ini juga melihat ke dalam kejauhan. Setelah itu dia tersenyum dan berkata dalam hati, karena sekte lain juga sudah bergegas, kemungkinan istana kemurnian tertinggi 9 surga pada saat ini juga akan segera muncul. Ling Qingsu, hari ini aku tidak akan menyembunyikan diri lagi di hadapanmu, karena pada saat ini Lindong juga sudah dianggap sebagai anggota generasi muda yang elit di wilayah Swan Timur. Maka Lindong tidak akan pernah takut untuk menghadapi siapapun di tempat ini. Bahkan jika terjadi pertempuran hidup dan mati dengan 3 raja kecil gerbang Yuan, maka Lindong akan dengan gagah berani melakukan pertarungan itu. Tidak lama kemudian tangan dari Lindong segera mengepal dengan erat. Tatapan matanya menjadi semakin padat dan kemudian dia pun bergumam, Ling Qingsu, sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Pada akhirnya kali ini kita akan langsung saling berhadapan. Cerita kemudian masuk ke dalam pembahasan mengenai wilayah iblis yang unik. Sebenarnya, wilayah iblis unik itu terletak di tengah-tengah dari wilayah Swan Timur. Dan wilayah itu adalah salah satu daerah yang paling terkenal karena perang besar di zaman kuno yang benar-benar telah mengguncang bumi sebenarnya telah dilakukan di tempat itu. Dan karena banyak ahli dari zaman kuno yang telah meninggal di daerah iblis yang unik, maka hal itu menjadikan tempat dari wilayah iblis yang unik memiliki banyak harta dan juga warisan kuno yang bisa memikat banyak orang. Bahkan pada hari-hari biasa, di sekitar wilayah iblis yang unik selalu ramai dengan orang. Meskipun kebanyakan orang mengetahui bahwa wilayah iblis yang unik itu sangat berbahaya, tapi masih banyak para ahli yang datang ke tempat itu karena mereka sedang berburu harta karun untuk diri mereka sendiri ataupun untuk dijual. Di luar daerah iblis yang unik terdapat banyak kota. Di antara mereka yang paling megah disebut dengan kota iblis yang unik karena tempat itu dipenuhi dengan segala macam orang. Yang sebenarnya kota iblis unik tidak dikuasai oleh siapapun karena banyak kelompok yang telah muncul di tempat itu selama bertahun-tahun. Pada akhirnya kota iblis yang unik pada saat ini telah melahirkan sebuah aturan, dan seseorang yang masuk ke dalam sana harus bisa mematuhi aturan ini untuk bisa bertahan hidup. Tidak lama kemudian kelompok dari sektor Dao pada saat ini telah memasuki kawasan dari daerah iblis yang unik, dan mereka juga bisa melihat cukup banyak orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian kelompok-kelompok lain pun juga telah tiba setelah kelompok dari sektor Dao. Dan Lindong yang melihat hal ini, dia pun benar-benar memiliki sebuah kekaguman sebelum pada akhirnya Lindong berkata dalam hati, ini benar-benar spektakuler. Meskipun di masa lalu Lindong telah mengalami yang namanya perang 100 kaisaran, tapi peristiwa di tempat ini benar-benar peristiwa yang cukup besar, dan kompetisi sekte besar tidak bisa dibandingkan dengan perang 100 kaisaran. Lagi pula, di dalam perang 100 kaisaran, mungkin seorang nirwana yang telah mencapai tahap ke-6, mereka akan menjadi peserta teratas. Namun di dalam kompetisi sekte besar, seorang nirwana ke-6 hanyalah batas terendah untuk bisa mengikuti kompetisi ini. Pangtong yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja dia tertawa dan berkata, kita telah memasuki daerah iblis unik dan kemungkinan kita akan segera sampai di kota iblis unik. Kamu akan segera tahu apa yang disebut dengan spektakuler ketika kita mencapai tempat itu.
Mendengar ucapan dari Pang Tong, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya melihat ke dalam kejauhan. Karena sejak Lindong memasuki wilayah ini, dia sudah bisa melihat warna tanah yang telah berubah menjadi hitam pekat. Dan semakin masuk ke dalam, warna ini benar-benar menjadi lebih kaya, yang seolah-olah warna tanah yang gelap telah memantul ke langit dan membuat langit juga menjadi sangat gelap. Hal itu benar-benar bisa membuat hati seseorang merasa tertekan. Dan sebenarnya di dalam hati Lindong pada saat ini juga merasa tidak nyaman, karena Lindong teringat dengan beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno yang pernah dia lihat. Oleh karena itu, Lindong sangat sadar betapa menakutkannya makhluk-makhluk jahat yang tidak dikenal, yang sebenarnya mereka masih bersembunyi di dalam tanah dari wilayah iblis unik ini. Tidak lama kemudian sekelompok besar orang kini telah terbang melewati kelompok dari Lindong. Dan 10 menit kemudian, Lindong pada saat ini telah melihat sebuah gunung yang besar muncul di depan matanya. Setelah itu, suara seperti gempa bumi tiba-tiba saja menyebar di langit. Lindong pun segera mengangkat kepalanya karena dia benar-benar terganggu dengan suara ini. Setelah itu, Lindong pada saat ini melihat sebuah kota yang hitam yang benar-benar besar di depan matanya. Kota berwarna hitam itu pada saat ini memancarkan sebuah perasaan dingin yang kuno, dan hal itu memang terasa sedingin es. Banyak orang yang terbang di langit. Pada saat ini mereka memasuki kota hitam seperti segerombolan belalang. Dan Pang Tong yang juga menyaksikan hal ini, dia pun segera menunjuk ke arah kota hitam lalu berkata, "Lindong, lihatlah, itu adalah kota iblis unik." Dan tidak lama kemudian, tatapan mata dari Patua Kile pada saat ini bertukar pandang pada Patua Chen Zhen serta kepala aula yang lainnya. Kemudian Patua Kile pun berkata, "Semuanya ikut aku ke dalam kota. Kota iblis yang unik ini benar-benar kacau dan di dalamnya memiliki segala macam orang. Maka dari itu, semua orang harus berhati-hati." Setelah mengatakan hal ini, Patua Kile memimpin barisan yang besar untuk segera memasuki kota hitam. Pada saat kelompok dari sektor Dao memasuki kota iblis yang unik, tiba-tiba saja banyak orang yang ada di tempat ini. Mereka lalu berkata, apakah mereka adalah orang-orang dari sektor Dao? Bahkan mereka saat ini juga telah tiba. Mereka memang layak menjadi salah satu dari 8 sektor super, karena pada saat ini ada 4 ahli yang berada di tahap kehidupan misterius memimpin kelompok yang cukup besar. Bukan 4 tetua itu yang akan berpartisipasi di dalam kompetisi sektor besar, tapi sebaliknya adalah murid-murid mereka. Dan selama kompetisi sektor besar ini dilakukan, kabarnya sektor Dao selalu menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan di masa lalu, murid mereka yang paling menonjol telah mati di tangan gerbang Yuan. Dan sejujurnya, orang-orang dari gerbang Yuan itu benar-benar kejam. Ya, apa yang kau katakan itu tepat sekali. Karena dendam antara gerbang Yuan dan juga sektor Dao memang sangat dalam. Aku ingin tahu siapa kali ini yang akan menang jika mereka kembali melakukan pertarungan. Itu kemungkinan akan menjadi gerbang Yuan. Karena reputasi dari 3 raja kecil milik gerbang Yuan memang sangat terkenal. Dan sepertinya tidak ada seorang pun di antara generasi muda dari sektor Dao yang bisa bersaing dengan 3 raja kecil gerbang Yuan. Apakah kamu lupa beberapa waktu yang lalu sektor Dao memiliki pendatang baru yang cukup terkenal, dan dia dipanggil dengan nama Lindong, yang bahkan bisa mengalahkan Yaoling yang merupakan pimpinan segel iblis. Ya, benar, aku juga telah mendengar tentang masalah ini. Tapi bagaimanapun juga, Yaoling itu tidak bisa dibandingkan dengan 3 raja kecil gerbang Yuan. Tapi bagaimanapun juga, akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sektor besar ini dilakukan. Tidak lama kemudian ekspresi dari Jiang Hao berubah menjadi sangat gelap, sebelum pada akhirnya dia mengatakan, gerbang Yuan sialan itu, jika aku gagal untuk membunuh beberapa murid mereka selama kompetisi sektor besar ini, bagaimana aku bisa bertanggung jawab
kepada junior dari Aula Sunyi. Perkataan dari Jiang Hao membuat banyak murid dari sektor Dao yang ada di sampingnya segera menganggukkan kepala dan juga setuju. Di sisi lain, Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum karena Lindong tahu bahwa permusuhan antara sektor Dao dan juga gerbang Yuan memang cukup dalam, dan kemungkinan jika mereka bertemu, maka hal itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang damai di dalam wilayah iblis unik ini. Patwa Kile dan juga tetua yang lainnya, ekspresi mereka tetap acuh tidak acuh ketika melihat kemarahan dari murid-murid sektor Dao. Dan tiba-tiba saja ekspresi dari keempat tetua pada saat ini berubah karena mereka mendengar beberapa suara angin yang sebenarnya telah bergegas dan masuk ke dalam tempat ini. Setelah itu, sekelompok besar orang telah muncul di mata mereka. Kemunculan dari kelompok besar ini membuat Lindong menyipitkan matanya karena Lindong bisa merasakan sebuah energi yang gelap dan keras yang terpancar dari kelompok itu. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Siapa mereka?" Pang Tong yang ada di samping Lindong, dia menjawabnya dengan lembut, "Mereka adalah orang-orang dari sekte 1000 boneka." Mendengar hal ini, alis dari Lindong segera terangkat karena sekte 1000 boneka juga merupakan salah satu dari 8 sektor besar, dan mereka memiliki teknik bertarung yang luar biasa. Menurut Lindong, mereka sangat merepotkan untuk dihadapi karena setiap murid dari sekte 1000 boneka pada saat ini sebenarnya telah membawa boneka esensi kehidupan. Yang kemudian Pang Tong pun kembali mengatakan, "Lindong, lihatlah di depan sana. Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari sekte 1000 boneka, dan dia disebut dengan Iblis Guili." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah seorang pemuda yang memiliki julukan Iblis Guili. Pemuda itu memiliki ekspresi wajah acuh tidak acuh dan menggunakan pakaian berwarna abu-abu. Selain itu, dari dalam tubuhnya telah terpancar riak energi yang gelap dan dingin. Jelas pada saat ini Lindong mengetahui sebenarnya Guili ini telah mencapai puncak dari tahap 9 nirwana. Yang kemudian Pang Tong pun kembali mengatakan ada desas-desus bahwa boneka esensi kehidupannya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa kelas 9, dan hal itu membuat bonekanya tidak kalah dengan tahap 9 nirwana. Lindong, kita harus berhati-hati jika bertemu dengannya di masa depan. Mendengar perkataan dari Pang Tong itu, Lindong benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Guili akan memiliki boneka jiwa kelas 9. Ketika Guili ini diperhatikan oleh Lindong, dia tiba-tiba saja menoleh karena dia merasakan ada seseorang yang terus memperhatikannya. Tapi tatapan mata dari Guili masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat ke arah Lindong. Tidak lama kemudian, Guili pada saat ini mengeluarkan energi yang benar-benar gelap dan dingin, seolah-olah hal itu segera menembus udara lalu menelannya, yang bertujuan untuk menakut-nakuti Lindong. Tapi ekspresi dari Lindong tetap tenang. Dengan energi mental yang tidak terlihat, Lindong pada saat ini langsung bisa mengusir aura gelap dan dingin yang dipancarkan oleh Guili, dan kekuatan pelahap yang telah disalurkan oleh Lindong melalui energi mentalnya pada saat ini langsung melahap semua aura gelap dan dingin yang sebenarnya hal itu sangat sulit dihadapi oleh orang biasa. Ketika merasakan hal ini, tiba-tiba saja ekspresi mata dari Guili benar-benar terkejut karena dia merasakan bahwa aura gelap dan dinginnya telah dilahap habis. Yang sebenarnya aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dari sekte 1000 boneka. Dan setelah aura itu mengenai tubuh dari seseorang, maka orang yang terkena aura gelap akan merasakan sakit kepala yang hebat. Namun pada saat ini Guili tidak menyangka bahwa Lindong akan dengan mudah menghadapi aura yang telah dia pancarkan. Hal itu tanpa sadar membuat Guili tertawa, dan dia pun kali ini mengatakan, "Menarik sekali, tidak kusangka Sekte Dao ternyata memiliki orang yang luar biasa selain Ying Xiaoxiao."
Dua tetua dari sekte boneka pada saat ini segera melihat ke arah murid-murid mereka yang sebenarnya telah bertukar pandang dengan murid-murid sekte Dao. Setelah itu, tetua itu pun berkata, "Ayo kita pergi." Yang kemudian, orang-orang dari sekte 1000 boneka pada saat ini dengan cepat memasuki kota iblis yang unik. Hal itu segera disusul oleh kelompok dari sekte Dao di bawah pimpinan dari Patua Gile dan juga kepala aula lainnya. Pada saat ini murid-murid dari sekte Dao mereka berhenti di sisi barat dari kota iblis yang unik. Dan setelah Patua Gile menginstruksikan pada mereka semua untuk berhati-hati saat berada di luar, maka saat ini semua orang telah diizinkan untuk melanjutkan aktivitas mereka sendiri. Meskipun daerah iblis yang unik ini cukup kacau dan juga dipenuhi dengan segala macam orang, beberapa individu yang ada di tempat ini mereka takut untuk menyinggung sekte super. Setelah Lido berjalan-jalan beberapa hari di dalam kota iblis yang unik, pada saat ini dia berpikir untuk melakukan pelatihan. Namun tiba-tiba saja Ying Huan-Huan datang mencari Lindong, yang pada akhirnya Ying Huan-Huan terus membujuk Lindong untuk menemani dia jalan-jalan. Pada akhirnya Lindong tidak punya pilihan selain mengikuti Huan-Huan. Dan pada saat mereka hendak pergi, tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini telah datang. Ying Huan-Huan pun terdiam dan dia tidak berani melihat pada kakaknya. Namun Ying Xiaoxiao hanya tersenyum ketika melihat tingkah dari Huan-Huan. Sebelum pada akhirnya Ying Xiaoxiao melihat ke arah Lindong dan dia berkata, "Kebetulan sekali kita juga akan berjalan-jalan keluar. Lindong, ayo kita pergi bersama saja." Selain itu, distrik pencarian harta karun di kota iblis unik ini sangat menarik. Aku yakin kamu akan sangat tertarik. Ketika mendengar nama distrik pencari harta karun, Lindong pada saat ini terkejut dan dia sedikit bersemangat. Yang kemudian, ketika melihat keterkejutan di wajah Lindong, Ying Xiaoxiao pun segera mengatakan, kota iblis yang unik ini berada di dekat wilayah iblis unik dan seringkali banyak pemburu harta karun memasuki wilayah iblis yang unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta karun. Namun sebagian besar harta-harta itu sudah rusak. Dan tentu saja mereka juga menemukan beberapa benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan luar biasa, dia mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan kemudian akan mendapatkan hadiah yang besar. Aku mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta karun Yuan murni di distrik pencarian harta karun. Setelah itu, orang yang menjual harta itu kepadanya merasa sangat tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan cemburu. Setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan pertempuran berdarah pun meletus. Dikabarkan bahwa seluruh kota iblis yang unik terganggu dan sejumlah besar individu yang tidak beruntung juga terlibat di dalam pertarungan. Mendapatkan penjelasan seperti itu dari Ying Xiaoxiao membuat Lindong sedikit kaget, karena sebenarnya di distrik pencarian harta pernah ada harta karun Yuan murni, yang bahkan harta seperti itu dianggap sangat berharga di dalam sekte super. Lindong pada saat ini sedikit menggosok dagunya. Dia tertawa kecil yang kemudian beberapa minat muncul di dalam hati Lindong. Lalu dia mengatakan, sepertinya menarik. Baiklah, kita pada saat ini akan menuju distrik pencarian harta karun untuk berjalan-jalan. Distrik pencarian harta karun terletak di sebelah utara dari kota iblis yang unik, dan tempat itu merupakan salah satu tempat yang paling ramai di wilayah iblis unik ini. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup layak, dan tentu saja persyaratan untuk bisa memiliki harta karun itu adalah memiliki pil nirwana yang cukup. Dan ketika kelompok Lindong memasuki tempat ini, mereka benar-benar merasakan bahwa tempat ini sangat ramai, dan Lindong bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan yang jalan-jalan di tempat yang benar-benar luas. Di dalam distrik pencari harta karun, pada saat ini banyak batu-batu yang besar dan juga datar. Sebenarnya telah membentuk seperti sebuah ruko, dan sebuah penghalang cahaya menutupi tempat itu. Beberapa individu pada saat ini terlihat duduk di dalamnya, dan sepertinya dia adalah seorang pemilik dan juga penjual dari harta karun.
Sambil terus melihat-lihat, Lido pada saat ini menemukan sebuah kata, seni bela diri kuno, 1000 telapak tangan besar pembelah awan. Hal ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan harganya adalah 8 juta pil nirwana. Setelah itu ada tulisan lainnya, pil pengembalian jiwa, sebuah pil suci untuk menyembuhkan luka seseorang selama seseorang masih memiliki sisa nafas. Walaupun dia sekarat, maka dia akan bisa disembuhkan total dari luka-lukanya dan harganya 7 juta pil nirwana. Namun Lido tidak langsung tertarik untuk membeli benda-benda itu karena sebenarnya Lidong segera mengetahui bahwa apa yang disebut dengan seni bela diri kuno hanyalah sebuah seni bela diri jiwa biasa, dan pil obat itu juga hanya memiliki efek penyembuhan yang kecil, hanya namanya saja dan juga deskripsinya yang dibesar-besarkan supaya orang menjadi tertarik. Di sisi lain, Huan pada saat ini sangat menikmati berjalan-jalan di tempat seperti ini. Dia terlihat sangat bahagia ketika menyusuri seluruh tempat ini. Dan sesaat kemudian, pada saat ini mereka berempat secara bertahap menjelajah ke tempat yang lebih dalam dari distrik pencarian harta karun. Jumlah kios yang ada di tempat itu perlahan berkurang, tapi item-item yang muncul di tempat itu menyebabkan banyak kejutan kini telah muncul di wajah Lindong. Ying Xiaoxiao yang berada di samping Lindong ketika melihat Lindong terkejut, dia lalu mengatakan barang-barang yang ada di tempat ini merupakan harta karun yang asli, dan mereka yang berani berjualan serta membeli barang di tempat ini semuanya cukup terampil. Di mana Wang Yan pada saat ini juga berkata pada Lindong, selain itu di tempat ini ada cukup banyak murid-murid dari sektor super. Mendengar ucapan dari Wang Yan, tatapan mata Lindong kemudian melihat ke sekelilingnya, dan dia memang menemukan banyak manusia yang menggunakan lencana sekte di dada mereka. Yang jelas, mereka adalah murid-murid dari sekte super yang sebenarnya akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Tidak lama kemudian, Lindong berniat untuk berjalan berkeliling di tempat ini dan melihat-lihat benda-benda misterius yang muncul dari banyaknya harta yang ada di sini. Namun tiba-tiba saja Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan pada saat ini mendengar sebuah keributan yang ada di depan sana, dan samar-samar suara seseorang wanita muda kali ini sedang marah-marah. Hal itu membuat Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan terkejut karena sebenarnya suara yang mereka dengar itu adalah Ying Huan, yang pada akhirnya Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan langsung menuju ke tempat Ying Huan. Setelah tiba di tempat itu, Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan pada saat ini sudah melihat bahwa wajah Huan terlihat cukup marah, dan di depan Huan pada saat ini ada 3 pemuda dengan senyum yang cukup nakal di wajah mereka. Di tangan pemuda ini memegang sebuah jepit rambut berwarna hijau giok. Sementara fluktuasi energi yang kuat samar-samar telah dipancarkan dari jepit rambut itu. Yang jelas-jelas jepit rambut ini merupakan harta karun jiwa yang cukup layak. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao mendekati Huan. Dia pun langsung mengernyitkan dahi dan memelototi Huan sambil bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu berbuat masalah lagi di tempat ini? Mendapat perkataan seperti itu dari kakaknya, Huan lalu berkata, bukan aku yang berbuat masalah. Aku jelas-jelas orang pertama yang melihat harta karun jiwa ini. Dan bahkan aku dan juga penjual telah menyetujui harganya. Namun ketiga jabingan ini tiba-tiba saja mendorongku, lalu mereka menyambar jepit rambut yang aku inginkan. Mendengar ucapan dari Huan, tatapan mata dari Lido pada saat ini melihat pada 3 pemuda, yang hal itu membuat Lido sedikit menyipitkan mata. Karena ternyata ketiga pemuda yang sedang mengganggu Huan adalah murid gerbang Yuan. Sementara ekspresi dari senior Wang Yan pada saat ini juga telah berubah menjadi gelap, dan dia lalu perlahan berjalan maju. Dan tiba-tiba saja ekspresi murid dari gerbang Yuan pada saat ini segera berubah ketika mereka melihat Wang Yan, yang kemudian mereka pun berkata, Wang Yan, Ying Xiaoxiao. Setelah itu, salah satu pemuda yang sepertinya adalah pimpinan kelompok ini ketika melihat Wang Yan, dia pun berkata, oh, ternyata Wang Yan, aku mengira kamu telah dikeluarkan dari dalam sekte Dao. Dan tidak terduga,
bahwa kamu masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Aku tidak menyangka bahwa gadis muda ini sebenarnya adalah anggota dari sekte Dao. Mendengar kata-kata dari pemuda itu, Ying Xiaoxiao yang ada di samping Lindong, dia kemudian berkata dengan lirih, orang itu bernama Jiang Tao dan dia bukan individu biasa. Dia merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Aku tidak pernah berharap pada akhirnya bertemu dengan dia di tempat ini. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong sedikit mengangkat alisnya dan dia bergumam, ternyata salah satu lagi dari 8 jenderal jiwa. Pada awalnya Lindong mengira bahwa dia hanyalah seorang murid biasa, tapi tidak disangka ternyata dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa. Pantas saja ekspresi Wang Yan segera berubah ketika melihat Jiang Tao ini. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Wang Yan yang sudah menjadi gelap, dan dengan nada yang cukup serius dia pun berkata, kembalikan barang itu dan pergilah dari tempat ini. Mata dari Jiang Tao terlihat sangat dingin ketika mendengar kata-kata dari Wang Yan. Dia pun segera tertawa dengan cara yang aneh, lalu mengatakan, di tempat ini selama item belum dibayar, siapapun bisa memilikinya. Dan siapa kamu sampai memintaku harus pergi dari tempat ini? Mendengar ucapan dari Jiang Tao, Wang Yan pun segera mengambil pedang di punggungnya. Dia pun tersenyum dengan niat membunuh yang menakutkan sambil berkata, karena kamu tidak mau pergi, maka aku akan menghajarmu sampai kau pergi sendiri dari tempat ini. Mendengar perkataan dari Wang Yan, Jiang Tao hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia berkata, apakah kamu akan bersaing berdasarkan angka? Silakan kalau berani dan coba saja. Setelah mengatakan hal ini, Jiang Tao pun mengepalkan tangan dan sepotong batu giok kini segera dia lemparkan ke udara. Pada akhirnya batu giok itu meledak dan berubah menjadi kembang api yang pada saat ini membentuk simbol lencana gerbang Yuan. Setelah simbol cahaya itu muncul, banyak suara angin yang berdatangan ke tempat ini. Dan segera setelah itu, mereka berubah menjadi murid-murid dari gerbang Yuan. Ying Huan-Huan yang melihat hal ini, dia jelas sangat marah dengan sikap dari Jiang Tao. Dan setelah itu, Ying Huan-Huan pun berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan hal ini, sepotong batu giok segera dilemparkan oleh Huan-Huan ke langit. Dan dalam sekejap saja, batu giok itu juga telah hancur dan kini berubah menjadi simbol dari sekte Dao. Para murid-murid dari sekte Dao yang melihat sinyal ini, mereka segera bergegas dan menuju ke tempat Huan-Huan. Hanya dalam hitungan menit, area di tempat ini sudah dipenuhi dengan orang yang sepertinya bentrokan akan segera terjadi. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini sudah terlihat sangat tajam ketika mengamati situasi di tempat ini. Dan pada saat Lindong ingin berbicara, tiba-tiba saja pada saat ini pupil matanya menyusut karena Lindong bisa merasakan sebuah energi yang datang ke tempat ini. Lindong segera mengangkat kepalanya ke udara dan dia bisa melihat sosok kuat yang terbungkus dalam cahaya petir. Pada saat ini sebenarnya sedang turun dari langit seperti dewa petir. Dan akhirnya orang itu pun mendarat di depan para murid-murid gerbang Yuan. Dan sosok yang terbungkus petir ini lalu berkata, Wang Yan, pecundang sepertimu benar-benar berani untuk meminta murid gerbang Yuanku meninggalkan tempat ini. Di masa lalu, mungkin kamu memang berhasil melarikan diri hidup-hidup dari hadapanku. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti itu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi dari Wang Yan segera berubah menjadi sangat gelap. Dia menatap sosok yang masih terbungkus dengan aura petir. Yang kemudian, Wang Yan pun memiliki keinginan membunuh yang besar di dalam tubuhnya sambil berkata, Raja Guntur Kecil, Legian. Ketika mendengarkan nama itu, pupil mata dari Lindong pada saat itu terlihat sangat serius. Yang pada akhirnya cahaya petir yang menutupi orang ini tiba-tiba saja mereda dan menunjukkan sosok pemuda
yang terlihat benar-benar sombong karena dia adalah salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan yang selama ini dipanggil dengan Raja Petir Kecil Lei Qian. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao juga mengernyitkan alisnya, di mana pada saat ini Ying Xiaoxiao segera melambaikan tangan dan pedang berwarna hijau tiba-tiba saja muncul di tangan Ying Xiaoxiao, sementara ekspresinya juga berubah menjadi sangat serius. Tidak lama kemudian, Lei Qian pun menatap murid-murid dari sekte Dao sambil berkata, "Oh, sepertinya sekte Daomu kali ini memang jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Tidak heran kalian menjadi semakin arogan." Mendengar kata-kata dari Lei Qian itu, wajah dari Wang Yan terlihat sangat gelap. Sementara niat membunuh kini telah melonjak di dalam matanya. Namun pada saat Wang Yan akan segera bergerak, tiba-tiba saja sebuah tangan segera menarik bahunya, yang ternyata itu adalah tangan dari Ying Xiaoxiao. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Lei Qian, awasi murid-murid dari gerbang Yuanmu. Jangan biarkan mereka bertindak arogan dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela." Mendapat perkataan seperti itu dari Ying Xiaoxiao, Lei Qian pun tersenyum dengan penuh ejekan. Lalu dia berkata, "Aku merasa bahwa murid-murid gerbang Yuanku telah berperilaku cukup baik dan aku tidak perlu mengatur mereka. Namun murid sekte Daomu harusnya menjadi orang yang perlu menahan diri dan jangan bertindak begitu arogan di depan gerbang Yuanku." Mendengar jawaban dari Lei Qian, banyak murid dari sekte Dao yang pada saat ini mereka sebenarnya telah marah. Dan tiba-tiba saja Lei Qian berbalik. Dia mengambil jepit rambut berwarna hijau giok dari tangan Jiang Tao. Sebelum pada akhirnya Lei Qian berkata, "Hanya karena barang ini, bagaimana kalau kita membuat taruhan? Jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, aku tidak hanya akan membayar barang ini, tapi aku juga akan segera menyuruh orang-orang dari gerbang Yuanku meninggalkan tempat ini. Bagaimana? Setuju atau tidak?" Mendengar ucapan dari Lei Qian, tatapan mata dari Wang Yan benar-benar marah. Dan pada saat ini, Wang Yan akan segera mengambil langkah untuk maju dan menghadapi Lei Qian. Tapi tiba-tiba saja seseorang menarik tangan Wang Yan dari belakang. Hal itu membuat Wang Yan segera menoleh, yang ternyata itu adalah Lindong. Dan kemudian Lindong pun tersenyum pada Wang Yan sambil berkata, "Biarkan aku saja yang menangani hal ini." Kata-kata dari Lindong membuat Wang Yan dan juga Huan Huan menjadi sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya Wang Yan dan Huan Huan kini mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak meragukan kekuatan Lindong, tapi Lei Qian bukanlah individu biasa yang bisa diremehkan. Ying Huan Huan yang memiliki reaksi ketakutan pada saat ini dengan cepat menarik baju dari Lindong sambil berkata, "Lindong, kamu jangan gegabah. Aku tidak membutuhkan jepit rambut itu lagi." Melihat ekspresi ketakutan dari wajah Huan Huan, Lindong pada saat ini tersenyum. Tangannya segera mengusap kepala dari Huan Huan sambil berkata, "Tenanglah, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihindari." Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, tatapan matanya segera melihat ke arah Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kalian tenang saja, serahkan ini padaku." Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga Huan Huan terdiam sejenak. Sebelum pada akhirnya mereka bertiga menganggukkan kepala. Dan Huan Huan kali ini berkata, "Lindong, hati-hatilah." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada akhirnya dia melangkah maju, lalu berhadapan dengan Lei Qian. Pada saat ini di dalam distrik pencarian harta karun, suasana di tempat ini sudah benar-benar memanas karena gerbang Yuan dan sekte Dao adalah dua sekte super yang memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, ada dendam yang sangat mendalam di antara keduanya. Dan semua orang yang melihat hal ini, mereka pun berkata, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Dan tidak jauh dari distrik pencarian harta karun, ada sebuah paviliun. Di tempat itu pada saat ini ada dua sosok yang sedang melihat
ke arah murid-murid dari gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan juga seorang wanita, di mana pada saat ini seorang wanita berdiri di depan, sementara seorang pria berdiri di belakangnya. Di antara mereka berdua, sudah jelas bahwa wanita ini posisinya lebih tinggi daripada si pria. Yang sebenarnya wanita ini adalah Ling Qingsu. Pria tampan yang berada di belakang Ling Qingsu pada saat ini tersenyum. Kemudian dia berkata, bahkan Legian juga telah tiba di tempat ini. Meskipun sekte Dao memiliki Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan, mereka kemungkinan besar masih tidak akan bisa menghadapi Legian. Mendengar kata-kata itu dengan nada suara yang acuh tidak acuh, Ling Qingsu pun mengatakan, benar, orang-orang dari gerbang Yuan mereka masih mendominasi. Dan kemudian pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia kembali berkata, aku ingin tahu apakah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan yang pada saat ini mengambil tindakan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, tiba-tiba saja seorang pria itu berseru dengan kaget ketika melihat sosok kurus yang pada saat ini telah berjalan maju dan berdiri di hadapan Legian. Dan pria tampan kini berkata, siapa itu? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingsu pun pada saat ini mengangkat kepalanya dan dia memfokuskan tatapan matanya pada pria yang berhadapan dengan Legian. Dan pada saat berikutnya, tatapan mata dari Ling Qingsu dalam sekejap saja telah menjadi membeku. Bibir merahnya kini telah sedikit terbuka dan Ling Qingsu segera mengepalkan tangannya karena pada saat ini ada sebuah emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Karena yang dilihat oleh Ling Qingsu sebenarnya adalah Lindong, yang selama ini Lindong telah meninggalkan jejak yang dalam di benak dari Ling Qingsu. Dan selama ini Ling Qingsu sudah berusaha untuk melupakan Lindong, tapi dia nyatanya tetap gagal. Kejadian 5 tahun yang lalu pada saat berada di puncak gunung dari Kekaisaran Yan besar, dan dialog-dialog di tempat itu pada saat ini kembali bergema di dalam pikiran Ling Qingsu. Dan sebuah kejutan di dalam hati Ling Qingsu adalah sesuatu di luar imajinasinya. Lindong yang merupakan pemuda lemah pada saat itu sebenarnya telah selangkah demi selangkah berhasil mewujudkan kata-katanya. Dan Ling Qingsu jelas mengetahui latar belakang dari Lindong di masa lalu. Bahkan Lindong bisa dengan mudah dibunuh oleh Lilang Tian ketika berada di dalam makam kuno. Dan orang bisa mengetahui bahwa saat itu Lindong hanyalah seorang semut. Dan pada saat berada di puncak gunung, Ling Qingsu pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Lindong di masa depan. Tapi karena ucapan dari Ling Qingsu itu, pada akhirnya Lindong memutuskan untuk meninggalkan tempatnya dan memulai perjalanan dengan seekor roh martin dan juga seekor harimau. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang telah dialami oleh Lindong selama ini. Bahkan selama bertahun-tahun, Lindong telah bertemu dengan yang namanya kematian. Dan 1 tahun yang lalu ketika berada di perang 100 Kaisaran, sekali lagi Ling Qingsu mendengar nama dari seorang Lindong. Dan hal itu membuat Ling Qingsu pada saat ini berkata dalam hati, pemuda itu telah benar-benar mengalami metamorfosis yang sempurna. Dan kali ini dia telah muncul di hadapanku. Dan selanjutnya Lindong sekarang sudah bisa dengan bangga berdiri di barisan salah satu dari anggota generasi muda paling menonjol di wilayah Swan Timur. Pada akhirnya dia memang benar-benar mewujudkan apa yang dia katakan saat itu. Dia pada saat ini bukan lagi serigala muda yang harus terus berlari sepanjang jalan dengan kuat, tapi dia sudah menjadi elang yang melayang tinggi di langit. Lindong, kamu pada saat ini tidak akan pernah merasa takut ketika berhadapan dengan diriku, karena kamu sudah ada di tempat ini. Biarkan aku melihat seberapa jauh kemampuan yang telah kau miliki saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ling Qingsu yang pada saat ini sudah melihat Lindong di depan matanya, apakah dia akan segera menemui Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.